Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isan Ahmad Nepospos. Kali ini saya akan melakukan contoh-contoh perintah di setiap jendela-jendela pada MATLAB. Yang pertama di sini saya akan mencoba pada Common Window. Common Windows ini yang ini ya, yaitu kegunaannya untuk semua perintah MATLAB yang dituliskan atau dan dieksekusi itu ada pada command window ini. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan NIM saya. Nah, di sini saya sudah menambahkan NIM saya dan yang keluar adalah seperti ini ya. Lalu saya menambahkan program ini ya. Ini yang kegunaannya itu untuk menampilkan teks ke layar, yang dimana teks yang ditampilkan itu ini ya, yang digabungkan dengan nilai NIM atau NIM yang sudah saya tulis di sini tadi, yang ini yang sudah dikonversi menjadi string ya. Lalu untuk hasil yang keluar adalah seperti ini ya. Nah, maka dia akan tertulis seperti ini. NIM saya adalah 5233230032. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan kepada workspace. Nah, untuk workspace ini ada di sebelah kanan layar saya, karena untuk variabel yang sudah kita nyatakan di sini, yaitu yang ini ya, yang NIM tadi, itu akan otomatis tersimpan di workspace. Dan untuk melihat daftar variabel yang sedang aktif di workspace, di sini kita menggunakan perintah was. Di sini saya akan menampilkan daftar variabel yang aktif. Oke, di sini saya akan menuliskannya. Nah, setelah saya ketik was di sini, maka yang akan tampil yaitu variabel yang aktif saat ini. Yang di sini yang aktif yaitu NIM yang dengan tipe data dan ukurannya ya. Di sini sudah ditampil. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada jendela atau perintah dari common history ya. Common history ini itu jika kita ingin melihat riwayat-riwayat yang perintah yang sudah dieksekusi, di sini kita cukup mengetik di di common window ini, yaitu common history untuk melihatnya ya. Di sini saya akan mencoba mengetik common history. Nah, di sini akan muncul riwayat-riwayat sebelum-sebelumnya, perintah-perintah sebelumnya yang sudah saya coba di common window. Baik, di sini untuk common history sudah saya coba. Selanjutnya saya akan mencoba yaitu input dan output. Di sini saya akan mencoba contoh program sederhana yang meminta input NIM dan menampilkan outputnya. Nah, berikut ini adalah kode program yang digunakan ya. Program ini terdiri dari dua baris ya. Di sini ada dua baris kode utama. Nah, pada baris pertama ini ada fungsi input yang digunakan untuk memasukkan NIM. Lalu di sini ada teks masukan NIM. Ini sebagai instruksinya. Lalu di baris kedua ini ada fprint. Di yang kegunaannya itu untuk menampilkan output. Di sini untuk teksnya itu untuk menampilkan instruksi. Lalu untuk
Di sini juga ada perintah persen D ini ya. Ini merupakan format angka ya untuk menampilkan angka dari NIM ini ya. Karena di sini kita untuk menampilkan angka, makanya kita menggunakan ini. Lalu di sini ada garis miring N programnya, yaitu untuk memberikan baris baru setelah output agar lebih jelas dibaca. Nah, di sini kan telah ada muncul satu ya untuk outputnya ya. Ini saya akan mencoba untuk menampilkan NIM saya. Nah, ini merupakan hasil output yang telah keluar ya, yang dari inputannya, yang ini NIM yang dimasukkan adalah 5233230032. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan contoh-contoh perintah di setiap jendela-jendela menggunakan contoh memasukkan NIM dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membuat operasi aritmatika pada dua buah matriks dengan ukuran sembarang serta mencari determinan dari inverse dari suatu matriks. Pertama-tama, di sini saya menambahkan dua buah matriks yang akan digunakan. Di sini ada dua matriks A dan B ya, menggunakan matriks 3 kali 3 dengan angka acak 1 hingga 10. Selanjutnya, untuk menampilkan matriks ke layar, di sini saya tambahkan program ini ya. Nah, maka matriksnya akan tampil pada command window. Selanjutnya di sini saya sudah menambahkan operasi program untuk operasi aritmatikanya ya. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil dari operasi aritmatika tadi atau menampilkan hasil penjumlahan, pengurangan, dan perkaliannya, di sini saya akan tambahkan program ini ya. Nah, maka akan keluar hasil outputnya sebagai berikut ini. Dia akan menampilkan hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian elemen per elemen, dan perkalian matriks. Selanjutnya untuk menghitung determinannya, saya akan memasukkan ini ya. Nah, di sini untuk determinan A itu untuk menghitung matriks A. Lalu yang untuk determinan B itu untuk menghitung determinan dari matriks B. Lalu jika determinannya itu 0, berarti matriks singular dan tidak memiliki inverse. Lalu untuk menghitung inverse matriksnya, di sini saya tambahkan. Nah, jika determinan A itu tidak 0, maka inverse dihitung dengan inverse A, dalam kurung A. Nah, jika determinan A itu sama dengan 0, maka program menampilkan pesan bahwa matriks tidak memiliki inverse. Nah, ini seperti ini ya. Oke, cukup sekian untuk melakukan operasi aritmatika pada dua buah matriks dengan ukuran sembarang, serta mencari determinan dari inverse dari suatu matriks dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membuat skrip sederhana untuk menghitung luas dan keliling dari lingkaran. Yang pertama, di sini saya definisikan variabel inputnya dengan menggunakan fungsi input ini untuk meminta pengguna memasukkan jari-jari lingkaran. Di sini sebagai contoh saya memasukkan jari-jari lingkaran 13. Selanjutnya saya akan memasukkan luas lingkaran dengan mengimplementasikan rumus luas lingkaran, yaitu sebagai berikut ini ya.
Lalu kita masukkan juga rumus dari keliling lingkaran. Kemudian di sini untuk menampilkan hasil perhitungannya, di sini kita menggunakan program Fprint ya untuk menghasilkan hasil hasil dari perhitungan dari luas lingkaran dan keliling lingkaran. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa luas lingkarannya yaitu 530,93 ya. Untuk kelilingnya adalah 81,68. Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk membuat skrip sederhana dan untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membuat skrip sederhana untuk menghitung mean dari data nilai 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90, dan 100. Untuk pertama-tama di sini kita membuat variabel untuk menyimpan nilai-nilai yang telah diberikan. Nah, di sini telah kita bikin untuk tempat menyimpan nilai-nilai yang telah diberikan tadi ya, ini 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90, dan 100. Selanjutnya, untuk menghitung meannya, di sini kita menggunakan fungsi dari bawaan MATLAB-nya ya. Sudah ada di sini untuk menghitung rata-ratanya. Selanjutnya, kita tambahkan hasil dari penghitungan dari meannya ya di sini. Di sini tinggal kita tambahkan dan dia otomatis terjawab di sini ya untuk hasil meannya ya, menghitung dari data nilainya ya. Baik, mungkin cukup sekian untuk membuat skrip sederhana untuk menghitung mean dari data nilai berikut ini ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ahmad Neposkos. Kali ini saya akan membuat langkah-langkah membuat program MATLAB untuk membangkitkan gelombang AM atau amplitude modulation dan on-off keying atau OOK. Oke, untuk langkah pertamanya yaitu menentukan parameter dasar. Ya ini yaitu fungsinya itu untuk menentukan nilai-nilai awal seperti frekuensi sampling, durasi waktu, dan sinyal pembawa. Di sini saya langsung memasukkannya saja ya di sini. Nah, di sini untuk penjelasannya, untuk yang FS 1000 ini, itu untuk menentukan frekuensi sampling. Misalnya 10 kHz, artinya kita akan mengambil 10.000 sampling per detik. Lalu untuk T yang ini itu untuk membuat vektor waktu dari 0 sampai 0,1 detik dengan interval T per fs. Selanjutnya saya di sini akan membuat sinyal pembawanya. Ini bertujuan untuk membuat gelombang sinus yang akan digunakan sebagai sinyal pembawa untuk modulasinya. Di sini saya akan menambahkannya. Untuk penjelasannya di sini yang untuk FC 1000 ini adalah frekuensi pembawanya. Di sini adalah sekitar ini ada sekitar 1000 Hz. Lalu yang pos ini adalah untuk menghasilkan gelombang sinusoidal dengan frekuensi 1000 Hz. Selanjutnya saya akan membuat sinyal pesan yang tujuannya itu untuk membuat sinyal pesan yang akan dimodulisasi atau dimodulasi maksudnya.
Di sini saya tinggal tambahkan. Nah, untuk penjelasannya, untuk sinyal pesan ini, yaitu untuk FM itu adalah frekuensi sinyal pesan. Di sini adalah 50 Hz. Lalu, untuk cos-nya ini juga untuk menghasilkan sinyal pesan berbentuk gelombang sinus. Nah, di sini kan sudah terlihat frekuensinya adalah 50 Hz ya. Selanjutnya saya akan membuat gelombang AM atau amplitude modulation. Nah, di sini tujuan membuat gelombang AM itu untuk menghasilkan sinyal AM dengan cara mengalihkan sinyal pesan dengan sinyal pembawa. Di sini saya tinggal tambahkan saja. Nah, bisa terlihat di sini ya untuk bentuk programnya. Nah, di sini untuk penjelasannya yang mode index ini itu adalah fungsinya untuk index modulation 1, artinya sinyal akan termodulisasi penuh tanpa overmodulasi. Lanjut untuk yang satu tambah mode index dikali message ini itu untuk menambahkan offset agar nilai sinyal tidak negatif. Nah, untuk karir ini untuk mengalihkan dengan sinyal pembawa untuk menghasilkan sinyal AM. Nah, seperti itulah bentuk dari program untuk menambahkan sinyal AM ini atau gelombang gelombang AM. Nah, setelah kita menambahkan dari AM tadi, sekarang kita akan menambahkan yang OKK atau maksudnya OOK. Di sini saya tinggal tambahkan saja. Nah, untuk penjelasannya yang OOK ini atau on off keying untuk message ini, message ini mengubah sinyal pesan menjadi sinyal biner atau yang atau jika satu angka satu itu jika yang positif, nol angka nol jika negatif. Itu dari bilangan binernya ya. Lalu untuk yang karir ini sama seperti tadi ya. Ini untuk mengalihkan dengan sinyal pembawa sehingga ketika sinyal pesan positif, sinyal pembawa muncul dan ketika negatif, sinyal pembawa hilang atau itulah yang bisa disebut dengan on off keying atau OOK. Nah, untuk menampilkan hasil dalam bentuk grafik untuk melihat perbedaan dari antara sinyal pesan, sinyal pembawa, sinyal AM, dan sinyal OOK. Di sini saya ingin menampilkan grafiknya ya, dengan menambahkan program yang akan saya tambahkan ini. Ini fungsinya itu untuk menampilkan hasil-hasil tadi ya, yang telah kita tambahkan tadi dalam bentuk grafik. Oke, di sini saya tinggal terankan, maka di sini akan menampilkan hasil dari grafik untuk melihat perbedaan antara sinyal pesan, sinyal pembawa, sinyal AM, dan sinyal OOK. Nah, di sini bisa dilihat dari sinyal pesan, sinyal pembawa, gelombang AM, dan gelombang on-off keying atau OOK. Terlihat ada bermacam perbedaan dari masing-masing tiap sinyal dan maupun gelombangnya ya. Baik, mungkin cukup sekian untuk pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan masing-masing hasil tampilan pada tiap langkah-langkah percobaan berikut ini ya. Nah, yang pertama yang akan saya coba yaitu efek sampling. Sini saya tempelkan terlebih dahulu. Nah, untuk frekuensi yang pertama yang akan saya akan amati ya, untuk itu ada di 100 Hz ya untuk di efek samplingnya. Di sini mari kita lihat untuk bentuk gelombangnya ya. Untuk di 100 Hz,
Nah, untuk di bentuk gelombang di 100 Hz ini, itu samplingnya cukup tinggi. Grafiknya terlihat sangat halus dan menyerupai gelombang sinus kontinu ya. Jadi di sini masih masih terlihat sangat jelas bentuk gelombangnya ya untuk di 100 Hz. Oke, selanjutnya saya akan mencobanya pada 50 Hz ya. Nah, pada bentuk gelombang di frekuensi 50 Hz ini masih terlihat masih terlihat ya bentuk gelombangnya masih jelas. Namun ada sedikit pengurangan tadi bentuknya tidak sehalus seperti 100 tadi ya. Dan inilah bentuk gelombang dari 50 Hz. Oke, selanjutnya saya akan mencoba pada frekuensi 25 Hz. Nah, untuk bentuk gelombang di frekuensi 25 Hz ini sinyalnya masih dapat dikenali dengan baik, namun jumlah jumlah titik samplingnya mulai berkurang ya. Nah, bisa lihat dan mulai bentuk gelombangnya juga mulai berbentuk seperti tangga gitu ya, mulai jelas mulai agak berkurang bentuk gelombang sinus kontinunya mulai berkurang ya untuk di 25 Hz. Selanjutnya kita akan mencoba di 10. Nah, di 10 ini gelombangnya semakin bentuknya sudah semakin kasar ya dan bentuknya juga mulai terlihat tidak membentuk tidak halus ya lagi ini untuk gelombang D10 seperti ini ya. Oke, selanjutnya di 5 Hz. Nah, di 5 ini udah ada efek sampling ringan ya di 5 Hz. Itu terlihat sinyal tidak mulus dan mulai sulit dikenali sebagai gelombang sinus untuk di 5 Hz. Selanjutnya untuk di 3 Hz. Nah, di 3 ini sudah semakin jelas ya untuk efek samplingnya, efek aliasing maksudnya. Maksudnya efek aliasing ya yang tadi itu dan tampak tidak sudah tidak menyerupai gelombang dengan frekuensi lebih rendah ya, lebih tampak seperti gelombang frekuensi yang lebih rendah dibanding yang 100 Hz tadi untuk di 3 frekuensi 3 Hz ini ya. Oke, mungkin untuk oke mungkin untuk fungsi sampling cukup cukup ya untuk fungsi sampling cukup sekian. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mencobanya untuk melihat bentuk gelombang di aliasingnya. Oke, baik, selanjutnya saya akan mencoba pada aliasingnya. Nah, yang pertama ini untuk yang 1 Hz untuk di aliasing
Di sini saya akan menampilkannya, dan untuk frekuensinya di sini itu 20 Hz ya, untuk karena fs-nya di sini juga udah kecil ya, tidak seperti yang tadi yang di fungsi sampling. Ini sudah terlihat loh, karena ininya kecil ya, ini sudah terlihat seperti tidak jelas ya untuk gelombangnya. Namun untuk aliasinya di sini satu belum terlihat ya untuk aliasinya untuk satu nih. Oke, selanjutnya saya akan mencobanya di dua. Apakah ada perubahan? Terlihat masih sama saja ya untuk di dua, aliasinya juga belum terlihat di dua ini. Kita coba di lima, apakah sudah ada? Ini sepertinya bentuk gelombangnya dari satu sampai sekarang ini sama-sama saja ya, tidak ada perubahan ya. Bagaimana coba? Kita coba di 10. Di 10 juga masih sama ya. 15, di 15 juga masih sama saja. Di 18 juga masih tidak ada perubahan ya, di sini terlihat dari 1 sampai 18 Hz. Sebenarnya untuk aliasing ini itu kebalikan dari fungsi sampling ya. Dimana kalau jika fungsi sampling itu jika semakin besar dia bentuk gelombangnya akan semakin jelas ya. Namun di aliasing ini jika frekuensinya semakin besar itu bakalan bentuk gelombangnya semakin tidak jelas ya. Tapi di sini setelah saya coba tidak ada perubahan sama sekali dari aliasingnya ya, dari 1 sampai 18 tadi. Namun saya setelah mengikuti instruksi yang telah diberikan di soalnya tadi, yang pengamatan saya itu tidak ada perubahan ya dari bentuk gelombangnya. Mungkin untuk untuk percobaan pada aliasing cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada selanjutnya saya akan mencoba pada percobaan di sampling sinyal jama. Nah, di sini saya akan menampilkannya terlebih dahulu ya. Nah, dapat terlihat di sini untuk spektrumnya lebih dari satu frekuensi, dan bentuk dari gelombangnya ini masih jelas ya, masih halus ya untuk gelombangnya untuk di sekarang. Nah, di sini saya akan mengubah frekuensi dengan plotnya ini ya. Sekarang sudah saya ubah ya untuk frekuensinya di sini 500, dan straight, dan tadi plotnya sudah saya ubah jadi styles ya. Sekarang kita langsung runkan saja. Nah, di sini dapat dilihat spektrumnya masih lebih dari satu frekuensi ya, namun di sini bentuk dari gelombangnya sudah tidak sehalus bentuk seperti gelombang yang tadi ya ini. Gelombangnya sudah tidak sehalus yang tadi ini untuk di 500. Sekarang saya akan mencoba di 400 bagaimana.
Nah, di 400 juga lebih tidak halus ya tadi daripada yang 500 tadi. Ini semakin terlihat kasar ya untuk gelombang dari frekuensi 400. Selanjutnya saya akan mencoba di 300, dan di 300 dapat terlihat di sini spektrum memang lebih dari satu frekuensi, namun dapat dilihat di sini bentuk gelombangnya seperti ini ya di 300. Semakin tidak halus ya dibanding dari sebelum-sebelumnya tadi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk pengamatan saya dari sampling sinyal jamak, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat program untuk mengaktifkan nada panggil nomor HP, lalu mengubah samplingnya menjadi up dan down-nya. Nah, di sini untuk programnya sudah saya tampilkan di sini. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan setiap-setiap langkah programnya. Dan pertama itu kita harus menentukan nomor HP-nya dulu. Nanti pengguna harus memasukkan nomor HP yang akan untuk dikonversikan ke nada. Lalu di bawahnya ini ada frekuensi, tabel frekuensi DTMF, yang gunanya itu untuk mencocokkan angka dengan frekuensi yang sesuai. Lalu di sini ada peta digit frekuensi, ini berisi angka ya, yang untuk mencocokkan dengan tabel frekuensinya. Lalu di sini ada nanti di saat gitaran kan, ini ada, dia akan memainkan tiga nada ya, yaitu nada asli, lalu nada yang dinaikkan di sini naikannya dua kali ya, lalu nada yang down ya, di sini downnya 0,5. Oke, di sini tinggal, oke, saya coba. Oke, untuk nadanya bisa dilihat di sini ya, untuk yang nada dengan upsampling dengan nada yang downsampling. Nah, di nada yang upsampling ini, nada yang dinaikkan itu menjadi 16.000 Hz, sedangkan yang di downsampling ini nada yang diturunkan menjadi 4.000 Hz. Nada yang di upsampling ini dia menghasilkan nada yang lebih jernih, sedangkan nada yang terdengar pada downsampling itu lebih kasar dan atau apa, kualitasnya lebih rendah ya pada di downsampling ini. Jadi yang bisa saya ambil di sini, untuk upsampling ini itu kegunaannya untuk meningkatkan kualitas suara dengan lebih banyak sampel. Sedangkan untuk yang downsampling itu untuk mengurangi detail nada yang membuat suaranya menjadi kurang jelas. Mungkin cukup sekian dari saya untuk program untuk, mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan dari pengubahan program untuk pengubahan sampling nada yang dari menjadi up dan down, dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat program untuk membangkitkan satu full lagu. Oke, yang pertama-tama di sini yaitu menentukan frekuensi samplingnya. Di sini saya akan menempelkannya. Nah, bisa terlihat di sini untuk frekuensi samplingnya itu ada 8.000 Hz ya. Nilai ini cukup untuk menghasilkan suara yang jernih. Baik, selanjutnya yaitu saya ingin menentukan durasi nada dan vektor waktunya ya. Baik, di sini untuk menentukan nada dan vektor waktunya ya. Nah, di sini untuk T ini artinya tiap nada dimainkan selama 0,4 detik durasi tiap nadanya ya. Oke, selanjutnya saya ingin mendefinisikan frekuensi nada musiknya ya untuk saya masukkan di sini. Baik, saya akan mendefinisikan frekuensi nada musiknya di sini ya, akan saya masukkan. Oke, selanjutnya saya akan menyusun melodi lagunya di sini. Baik, ini melodinya ya. Dan ini melodi ini dimainkan sesuai dengan urutan lagu yang akan saya tampilkan di sini, lagu Twinkle Twinkle Little Star ya. Oke, selanjutnya saya akan membentuk sinyal suaranya. Baik, ini saya ingin membentuk sinyal suaranya ya. Dan looping ini digunakan untuk menghasilkan suara dari setiap nada menggunakan fungsi sinusional. Jeda antara nada ini ditambahkan menggunakan zero ini ya, zero not zero satu fs kali 0,1 ini ya. Lalu yang zero ini kegunaannya untuk jeda antar nada yang ditambahkan ya, yang zero ini. Baik, selanjutnya saya ingin menambahkan untuk memainkan lagunya ya. Akan saya tambahkan ini. Nah, ini fungsi soundnya ini fungsinya untuk memainkan suara yang telah dibangkitkan tadi ini. Ya, oke. Selanjutnya saya akan menampilkan gelombang suaranya. Nah, jadi ini fungsinya itu untuk menampilkan gelombang suara ya. Gelombang suara yang divisualisasikan sehingga kita bisa melihat bentuk sinyalnya. Oke. Di sini untuk programnya udah jadi ya, tinggal kita runkan saja ya. Nah, bisa didengar tadi lagunya sudah terdengar ya, sudah masuk lagunya, yaitu lagu Tinkle Tinkle Little Star. Nah, di sini adalah bentuk gelombangnya ya. Jadi fungsi program ini untuk membangkitkan lagu tadi, lagu Tinkle Tinkle Little Star itu menggunakan fungsi sinus
Gunakan fungsi sinusoidal ya. Di sini frekuensi samplingnya itu ditentukan agar suara terdengar jelas. Baik, saya akan mencobanya sekali lagi. Baik, di sini untuk lagunya sudah ada ya, sudah tampil di sini untuk lagunya ya, yang sudah tadi diprogramkan di sini. Lagunya sudah keluar ya. Dan untuk bentuk gelombangnya seperti ini ya, gelombang suara dari lagunya. Baik, cukup sekian mungkin dari saya. Terima kasih.